Baik, ya. Jadi untuk direct method ya. Kalau yang metode indirect ya, mengapa dinamakan indirect ya? Mengapa dinamakan indirect method? Karena untuk mencari cash flow from operating itu kita mencarinya secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung dari net income ya. Net income ditambah depresiasi expense dan lain-lain, kemudian dengan penyesuaian yang lain-lainnya, akhirnya mendapatkan net cash flow ya dari operating activities. Ya. Ini dinamakan tidak langsung. Ya. Kalau yang langsung yang bagaimana? Kalau yang langsung itu kalau kita menghitungnya kas masuknya berapa, dikurangi kas keluarnya berapa, itulah yang dinamakan metode langsung. Ya. Sehingga yang sebenarnya untuk di metode yang indirect tadi ya, untuk menghitung cash flow from investing activities dan dari financing activities sebenarnya juga itu merupakan metode direct ya. Jadi kalau untuk yang investing activities kan tadi berapa kas yang masuk dari penjualan aset dikurangi berapa yang kas yang keluar dari penjualan dari membeli aset, itulah net cash provided by investing activities. Itulah yang dinamakan metode direct ya. Jadi kalau yang di metode indirect method ya, yang indirect hanya pada bagian operating activities-nya saja. Sementara untuk yang investing activities dan financing activities itu sudah menggunakan direct method. Ya. Baik ya, sekarang kita akan menggunakan metode direct untuk yang operating activities. Ya. Sehingga nantinya ya model mencari berapa kas yang tersedia dari operating activities ya modelnya seperti yang pada klasifikasi yang investing dan activities financing tadi ya, yaitu kas yang diterima berapa dari operating activities dikurangi kas yang dikeluarkan dari kegiatan operating activities berapa. Nah, kalau operating activities ya kas masuknya berupa apa ya, ini mengulang yang tadi nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah dari penjualan barang ya, atau jasa. Yang kedua dari mana? Yang selain itu ya dari menerima bunga ya, interest, kemudian menerima dividen ya. Udah itu ya contohnya itu ya. Atau ya yang banyak ini ya, menerima bunga atau dividen. Ya, selanjutnya cash payment-nya untuk apa saja. Ya, ini juga tadi sudah kita singgung ya. Untuk membayar pembelian barang-barang kepada supplier ya, untuk bayar gaji pegawai, kemudian untuk operating expenses ya berupa transportasi, ya, sewa dan lain-lain, listrik. Ya. Kemudian membayar interest ya, kalau kita punya pinjaman ya, interestnya ya masuk ke operating activities. Kemudian pajak. Ya. Nah, ya, cash receipt ya dikurangi cash payment mendapatkan inilah net cash provided by operating activities. Ya. Itu gambaran umumnya, gambarannya begitu. Selanjutnya ya, kalau yang direct method ya akan seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita ya, disajikan lagi informasi yang diperlukan berupa apa? Yang pertama income statement. Income statementnya merupakan income statement yang sama ya dengan yang sebelumnya ya. Datanya
kita menggunakan data yang sama dengan pada metode indirect. Selanjutnya, informasi yang kedua adalah comparative statement of financial position. Ya, ini juga yang tadi. Ya. Kemudian informasi-informasi yang terkait, ya, yang relevan. Baik, ya. Yang pertama, kita akan menghitung berapa kas yang diterima dari customer. Kas yang diterima dari customer tadi sudah ada juga ya hitung-hitungannya, mendapatkan 517.000 ya, ini adalah kas yang diterima dari customer. Ya tentunya kalau kita memiliki T-account-nya ya, T-account untuk akun receivable ya, maka ya kas receipt from customer berapa ya, ini ya 517.000 ya, hanya ya seringkali yang data yang disajikan hanya berupa ini ya, berupa yang tadi itu adalah laporan keuangan atau laporan laba rugi tahun ini ya. Dari income statement kita mendapatkan sales revenue-nya 507.000. Kemudian yang kedua adalah informasi yang tersedia tadi, saldo awal ya, saldo account receivable ya akhir tahun lalu 30.000, akhir tahun ini 20.000. Ya, ini yang kita miliki informasinya ya. Sehingga ya kas yang diterima dari customer berapa? Ya, kas yang diterima dari customer berapa? Ya kalau kita buat di account sih mungkin memudahkan ya. Kalau kita buat di account ya, dibuat di account seperti ini ya, berarti saldo awal ya 30.000 ya, revenue sales revenue-nya ya dari penjualan kredit ya, 507.000, kemudian saldo akhir 20.000 ya. 30 ditambah 507 jumlahnya 537.000. 537.000 ya. Saldo akhirnya 20.000, berarti berkurang berapa? 537 kurang 20 berapa? 517.000 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu mencari berapa kas yang diterima dari customer ya berdasarkan data yang tersedia. Ini data yang tersedia adalah yang ini. Ya. Atau ya kalau kita bikin rumusan bagaimana? Kalau kita bikin rumus berarti ya kas yang diterima dari customer adalah dari sales revenue ya. Awal dari sales revenue, kemudian di sini account receivable-nya saldonya naik atau turun ya. Dari 30 ke 20 saldonya adalah turun ya. Kalau saldonya turun artinya apa tadi? Artinya dibayar ya, account receivable saldonya berkurang, artinya kasnya kita terima ya. Berarti ya ini masih berlaku ya rumusan yang tadi yang di direct method ya, yang di indirect method ya. Kalau account receivable turun akan ditambahkan ya, dari sales revenue 507 ditambah dengan penurunan akun receivable. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, kalau naik ya, kalau account receivable-nya ada kenaikan ya sebaliknya saja ya, berarti dikurangi. Atau penjelasan ilmiahnya ya, kalau account receivable-nya naik artinya apa? Artinya sebagian sales revenue ya, sebagian penjualan kredit ya, sebagian penjualan kredit periode sekarang ya, sebagian belum diterima uangnya ya, karena belum diterima uangnya sehingga menjadi piutang, sehingga piutangnya bertambah ya. Berarti kalau piutang kita bertambah artinya apa? Artinya uangnya belum masuk ya, uangnya belum masuk ya, dikurangi ya. Kemudian cash payment to supplier ya, berapa kas yang kita bayarkan kepada penyedia barang dagangan.
informasi yang tersedia adalah dari neraca komparatif ya, dari balance sheet yang komparatif ya, untuk inventory saldo awal 10.000, saldo akhir 15.000. Kemudian ada kenaikan 5.000 ya untuk inventory. Kemudian untuk accounts payable-nya ya, accounts payable di saldo awal tahun 12.000, akhir tahun 28.000. Ada kenaikan 16.000 ya. Kemudian informasi lain yang diperlukan tentunya terkait dengan inventory adalah COGS ya, berapa cost of goods sold ya, yang didapat dari income statement ya. Nah, berdasarkan ini adalah 3 informasi yang tersedia ya. Saldo awal inventory, saldo akhir, kemudian COGS-nya ya. Kalau saldo inventory dari laporan posisi keuangan, COGS dari income statement. Kemudian yang akan kita cari adalah berapa yang kita beli, inventory yang kita beli nilainya berapa. Ya. Inventory yang kita beli nilainya berapa adalah dari saldo awal ya. Saldo awal ditambah di sini pembeliannya berapa, ya. Dikurangi COGS 150.000 menjadi saldonya 15.000. Jadi 10.000 ditambah purchase, pembelian, dikurangi COGS 150.000 mendapatkan saldo akhir 15.000. Berarti nilai penjualannya adalah berapa? 155.000 ya. 155.000 yaitu dari 150.000 COGS ya, ditambah dengan kenaikan inventory-nya 150 tambah 5.000 kenaikan inventory, pembeliannya berarti 155.000 ya. Menghitungnya begitu saja ya, buat di account-nya ya. Buat di account-nya nanti inventory adalah ya 10.000 tambah purchase ya, dikurangi COGS mendapatkan 15.000. Purchase-nya bisa didapatkan 155.000. Nah, apakah angka yang kita bayarkan, uang yang kita bayarkan 155.000 ya, tunggu dulu ya. Kita cek lagi dengan utang kita, dengan accounts payable-nya ya. Accounts payable ya, saldo awal 12.000 ya, kemudian akan bertambah dengan apa? Dengan pembelian. Ya. Pembeliannya ya asumsikan saja pembelian kredit semuanya ya, sehingga accounts payable-nya akan bertambah berapa? 155.000 ya. Kemudian ya tentunya ya nanti ya kita kurangi ya, jadi saldo awal utang ditambah dengan pembelian kredit ya, dikurangi dengan pelunasan utang, itulah saldo utang, saldo akhir utang kita, kan begitu ya. Di 12.000 tambah 155 berapa? 167 ya. 167.000 ya. Dikurangi berapa ya supaya tersisa 28.000. Ya berarti sama saja dengan 167 dikurang 28. 167 dikurang 28 berapa ya? Ya 139.000. Ya, cara mencarinya seperti itu ya. Nah, kalau kita buat rumus singkat, ya, rumus singkatnya bagaimana? Ya? Rumus singkatnya adalah ya dari angka yang tersedia ya, untuk cash payment to supplier, angka yang tersedia adalah angka COGS. Ini dari income statement, kemudian perubahan inventory ya, dan juga perubahan accounts payable. Ya. Jadi kalau ini kan cash payment ya, cash payment ya. Tentunya
Berbeda dengan analisis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kas yang diterima, ya. Berapa kas yang diterima dari customer, ya. Kalau ketika kas yang diterima dari customer berapa, ya. Tadi kalau akun receivable turun, kasnya malah naik, ya. Kalau akun receivable turun, masih ingat akun receivable turun, maka kas yang diterima akan bertambah. Ini kalau kita cash receipt, ya, cash receipt, kas yang diterima, ya. Ini kan sekarang kebalikan posisinya, kita akan menghitung kas yang payment, kas yang kita keluarkan berapa, ya. Tentunya kalau mau pakai yang gampangnya, ya berarti ya kebalikan dari pengaruh yang tadi itu, ya. Kalau dia turun, ya, kalau akun receivable turun, ya, ditambahkan, maka sekarang ya kebalikannya, kalau turun dikurangkan. Kenapa? Karena yang tadi kita membahas cash receipt, ya, kas penerimaan kas, kalau sekarang pengeluaran kas. Ya, atau ya bisa juga begini, ya, secara logikanya, ya. Kas COGS, ya, COGS itu kan inventory yang terjual, ya. Inventory yang terjual berapa, itulah COGS, ya. Kemudian, ya, kenaikan inventory. Kalau inventorinya bertambah dari awal, ya, dari awal cuma 10 menjadi 15 di akhir, ya, artinya nambah 5.000, ya. Nah, penambahan inventory dari mana? Tentunya dari pembelian, ya, dari purchase, ya. Nah, purchase itu, ya, barang yang kita beli, yang kita jual, namanya apa? Menjadi COGS, ya. Yang belum terjual menjadi inventory, tetap inventory, kemudian dia akan menjadi penambah, ya, menambah saldo inventory, menjadi bertambah, ya. Artinya apa? Artinya kalau inventorinya bertambah, artinya pembelian kita yang purchase-nya adalah lebih dari COGS, ya, dari COGS, ya, plus penambahan inventory. Ini juga mudah untuk dipahaminya. Ya, jadi cash payment to supplier, ya, kita tentunya mencari berapa nilai purchase-nya, ya. Nilai purchase itu didapat dari mana? Dari COGS ditambah kenaikan inventory. Logikanya seperti tadi, ya. Kemudian ini adalah mendapatkan nilai purchase-nya, ya. Kemudian dari nilai purchase itu yang sudah dibayar berapa, ya. Yang sudah dibayar berapa, maka kita harus melihat, ya, purchase itu, purchase-nya kan purchase on account, ya, purchase pembeliannya secara kredit, ya. Diasumsikannya begitu untuk memudahkan, ya. Kemudian sehingga menjadi kalau ketika kita membeli timbullah accounts payable, ya. Nah, kalau, ya, accounts payable kita bertambah, ya, kalau accounts payable kita berkurang, ya, ini decrease, ya, decrease in accounts payable, ya. Yang mudah kalau increase dulu, ya, kita lihat yang increase, ya. Jadi nilai pembelian kita, ya, purchase-nya sekian dolar, ya. Kemudian ternyata, ya, sebagian kita sebagian kita bayar, yang kita bayarnya berapa, kita lagi cari tahu, ya. Kita mengeceknya dari mana? Dari perubahan accounts payable. Kalau accounts payable-nya naik, artinya apa? Artinya dari accounts payable awal tahun ada penambahan accounts payable. Accounts payable-nya bertambah, ya. Accounts payable bertambah dari mana? Dari purchase, ya, dari purchase, ya. Artinya kalau ada penambahan accounts payable periode sekarang, artinya, ya, dari purchase yang kita lakukan, nilai purchase-nya misalnya 10.000, ya, ada sebagian yang belum kita bayar, ya. Dari total purchase yang kita lakukan, ya, nilainya dari nilai purchase yang kita lakukan sepanjang tahun, ternyata ada purchase on account yang belum kita bayar. Akibatnya apa? Akibatnya, ya, account payable-nya akan bertambah, ya, increase, ya, account payable increase, ya. Ya, berarti, ya,
uang yang kita bayarkan kan menjadi lebih hemat ya, uangnya menjadi uang yang dibayarkan menjadi berkurang. Ya. Kenapa berkurang? Artinya berkurang dari nilai purchase itu ya. Kita kan kalau seandainya accounts payable-nya tidak bertambah, tidak berkurang, artinya kas yang kita bayarkan kepada supplier periode sekarang adalah sebesar nilai pembeliannya, sebesar nilai purchase-nya, misalnya 10.000. Itu kalau accounts payable-nya tidak nambah, tidak kurang. Nah, bagaimana kalau accounts payable-nya nambah? Kalau accounts payable-nya nambah, artinya dari 10.000 pembelian kredit itu ada sebagian yang belum kita lunasi, misalnya 1.000. Ya. Berarti ya kas yang kita bayarkan untuk periode sekarang adalah 9.000 dikurang 1.000 yang belum kita bayar, ya, yaitu sebesar ya kenaikan accounts payable-nya. Accounts payable-nya tadinya berarti menambah 1.000 dari yang belum kita bayarkan itu, ya. Sehingga ya rumusannya ya cash payment to supplier adalah ya kita kurangi dengan kenaikan accounts payable. Ya, secara gampangnya begitulah ya. Jadi kalau utang kita bertambah, artinya kita belum bayar. Ya. Atau yang ini juga mudah juga nih ya. Atau bagaimana kalau dari accounts payable-nya turun ya. Accounts payable turun, kenapa accounts payable kita berkurang? Karena kita bayar, kan begitu ya. Ini juga mungkin lebih mudah ini ya. Accounts payable-nya turun, berarti kan kita bayar ya. Berarti kan uang yang kita keluarkan bertambah kan ya. Uang yang kita keluarkan bertambah ya sebesar penurunan accounts payable. Sehingga ya rumusannya cash payment to supplier adalah dari COGS ya, ditambah dengan increase in inventory, kemudian ditambah dengan penurunan accounts payable ya. Dan sebaliknya gitu ya, dan sebaliknya. Baik, kita lanjut dengan cash payment for operating expenses ya. Untuk operating expenses ya, kalau di laporan laba rugi ya, operating expenses-nya 115.000. Sebentar ya. Operating expenses-nya yang ada di, kita cek lagi ya, kita pastikan. Operating expenses-nya berapa? Operating expenses ya, tidak termasuk depresiasi 111.000. Ini ya. Kemudian operating expenses ini ya akan terkait dengan apa ya? Terkait juga dengan terkait dengan prepaid expense ya, akan terkait dengan prepaid expense. Ya, kaitannya dengan prepaid expenses ya. Berkaitannya dengan apa? Prepaid expenses ya. Prepaid expenses-nya ya tahun lalu 1.000, sekarang 5.000. Ya. Berarti prepaid expenses-nya bertambah ya. Bertambah ya. Kemudian nambah 4.000 ya, sementara ya prepaid expenses nambah 4.000, kemudian yang menjadi expense ya, yang sudah menjadi expense, operating expense-nya 111.000. Analisisnya bagaimana ya, kita lihat. Dari operating expenses 111.000 ya, kemudian ditambah dengan kenaikan prepaid expense menjadi berapa? Sehingga kas yang dibayarkan adalah 115.000 ya. Mengapa begitu ya? Mengapa begitu ya? Untuk operating expenses ini kan sudah tidak di dalamnya sudah tidak ada lagi depresiasi expense kan ya. Ya, kalau masih ada depresiasi expense, tentunya
depresiasi expense kita keluarkan ya. Karena kan kita sedang bicara kas yang dibayarkan ya, untuk operating expenses ya. Kalau untuk yang kenaikan prepaid expenses ya, secara gampangnya sih begini ya. Kalau ada kenaikan prepaid expenses, artinya kan kita sudah membayar ya, misalnya membayar apa? Prepaid rent ya, atau prepaid insurance ya. Artinya kita membayar prepaid insurance, katakanlah, atau prepaid rent 4.000 ya, tetapi dia belum menjadi expense ya. Sehingga ya kas yang kita bayarkan untuk operating expenses adalah ya dari yang sudah menjadi expense ya, menjadi operating expenses 111.000 ditambah lagi ya yang sudah kita bayarkan untuk prepaid expense ya. Kita sudah bayarkan tetapi belum menjadi expense ya. Yaitu dari kenaikan prepaid expenses-nya. Artinya kan kita sudah keluar uang untuk sewa dibayar di muka ya, katakanlah begitu. Sehingga kas yang dibayarkan ya menjadi terkait dengan operating expenses adalah 115.000 ya. Dengan rinciannya adalah ini, yang 111.000 memang sudah menjadi expense, yang 4.000 belum menjadi expense ya. Karena apa? Karena masih berupa dibayar di muka ya, masih sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka ya. Secara rumusannya bagaimana? Rumusannya cash payment for operating expenses adalah dari operating expenses ya, setelah dikurangi depresiasi expense ya, tentunya ya. Kemudian ditambah dengan kenaikan prepaid expenses atau sebaliknya ya, dikurangi penurunan prepaid expenses. Kemudian dan apabila ada accrued expense payable ya. Contohnya apa? Contohnya wage payable itu ya. Wage payable, apalagi yang sering wage payable atau utility payable ya. Nah, utility payable itu ya, utility payable kan atau apa? Utility expense itu kan sudah masuk bagian dari ini ya, bagian dari operating expense ya. Nah, ketika ternyata belum dibayar ya, ketika misalnya wage ada beban gaji yang belum dibayar, berarti menjadi apa? Menjadi wage payable ya. Kalau wage payable-nya nambah, artinya sebagian wage expense periode itu belum kita bayar ya. Sehingga pengeluaran kasnya menjadi apa? Menjadi berkurang. Sebaliknya ya, kalau wage payable-nya turun, artinya yang kita bayarkan ya, selain wage expense periode ini juga kita membayar untuk melunasi utang gaji yang sebelumnya. Ya. Baik ya. Atau kalau menggunakan apa logika yang paling awal tadi, yang ketika kita cash yang kalau apa menggunakan yang indirect ya, yang indirect itu ya itu penggunaannya sama dengan kalau kita menerima kas ya. Sedangkan kalau untuk cash payment maka logikanya tandanya dibalik ya. Silakan dicek lagi ya. Kalau di apa penurunan ini ya, kalau penurunan account payable ya, penurunan account payable atau accrued expense payable ya, atau penurunan current liability, kalau di matriks yang saya buat di Excel, kalau dia turun maka kasnya akan dikurangi ya. Itu adalah konteksnya kalau kita menerima kas ya. Itu adalah indirect method dan juga berlaku kalau kita menerima kas. Kalau kita untuk pengeluaran kas ya sebaliknya berarti. Atau sebenarnya menggunakan logika juga masih mudah dipahami juga ya.
Sehingga ya untuk operating expenses ya akan berapa cash payment untuk operating expenses ya dari operating expenses yang ada di income statement ya. Kemudian kalau di dalamnya masih ada depresiasi expense atau expense yang non cash harus kita kurangi dulu, dikurangi dengan non cash expenses ya. Kemudian ditambah dengan kenaikan prepaid expense, ditambah dengan penurunan accrued expense payable, misalnya wage payable, utility payable, gitu ya. Dan sebaliknya. Yang sebaliknya, ya udah sebaliknya saja gitu ya. Sudah, ya. Kemudian ya, ini sudah jam 1 lewat ya. Kalau yang mau siap-siap untuk mata kuliah berikutnya, ya tinggalkan saja, nggak apa-apa ya, lift saja, tidak mengapa ya. Kalau lift semua bagaimana? Tidak apa-apa juga ya. Nanti kalian bisa, nanti akan saya share ya di YouTube ya, supaya nanti kalian bisa melanjutkannya, tinggal dilihat rekaman bagian yang akhir saja ya. Silakan, kalaupun mau live semua tidak masalah ya, saya akan selesaikan saja karena tinggal sedikit lagi sebenarnya ya. Tapi kalau kalian sudah mau persiapan untuk selanjutnya ya nggak apa-apa, ditinggalkan saja, nanti kalian silakan melihat, menyimak YouTube-nya ya. Selanjutnya untuk pembayaran bunga ya. Pembayaran bunga, data yang tersedia adalah ya interest expense 42.000 ya. Ya saldo awalnya tidak ada ya, saldo awal tidak ada, saldo akhir tidak ada. Kemudian ada interest expense 42.000 ya. Maka ya yang dibayar ya sama dengan ini 42.000 ya. Sama dengan 42.000. Bagaimana kalau sebelumnya ada tax payable, ada awal dan akhirnya ya, berlaku seperti yang sebelumnya ya, yaitu kalau income tax-nya turun ya, tax payable-nya dari awal ya, misalnya ya misalnya kayak ini untuk yang tax expense. Sekarang untuk yang tax expense ya, tax payable saldo awal 8.000, saldo akhir 6.000, kemudian tax expense-nya 47.000. Maka yang kita bayar berapa? Yang kita bayar ya sebesar 47, ini kan turun ya. Kalau turun berarti ya ditambah dengan penurunannya. Ya turun 2.000 ya, dari saldo awal 48.000 menjadi 2.000. Artinya ya yang kita bayar teksnya adalah 47.000 ditambah 2.000 dari saldo awal, sehingga saldonya menjadi 6.000, kan begitu ya. Sehingga tax ya, cash payment for tax income tax ya dari yang periode yang sekarang 47.000 ditambah dengan membayar untuk yang saldo awal ya, sehingga saldo akhirnya menjadi berkurang ya. 47 tambah 2 49.000. Ini juga mudah dipahami juga ya sebenarnya ya. Nah, sehingga ya sudah selesai. Sekarang untuk cash flow from operating activities ya, kalau menggunakan metode direct maka akan seperti ini ya. Cash receipt from customers, diterima dari customer ya, 517.000, kemudian dikurangi cash payment-nya to supplier ya, for operating, for interest, for income tax ya. Ini semuanya sudah kita hitung tadi, sehingga total pengeluarannya 345.000, sehingga net cash provided by operating activities 172.000. Sama nggak hasilnya dengan metode indirect? Sama, harus sama. Kalau beda ya salah satu ada yang salah, apakah yang indirectnya atau yang directnya atau dua-duanya ya. Kemudian kalau yang investing dan financing bagaimana? Tidak ada beda dengan yang sebelumnya, kita lewat saja ya. Ini sama persis ya. Tidak bedanya ya. Kenapa? Karena pada metode yang disebut dengan metode indirect method yang tadi itu investing dengan financingnya sudah menggunakan cara seperti ini, sudah menggunakan cara yang ya, merupakan
direct method ya. Jadi penyebutan direct indirect adalah merujuk kepada di bagian operating activities-nya, apakah dia direct atau indirect ya. Sementara kalau untuk investing dan financing itu memang di metode memang semuanya menggunakan direct ya. Yang ada indirect hanya operating activities. Untuk selanjutnya ini tidak perlu dibahas lagi karena sama dengan yang tadinya. Jadi antara indirect dengan direct yang beda hanya hanya di bagian operating activities-nya ya. Kalau di direct ya seperti ini. Direct itu maksudnya direct itu ya cash flow, namanya cash flow ya, kas masuk berapa dikurangi kas keluar berapa. Ya. Perhatikan untuk yang investing ya. Untuk yang investing activities memang dari semula memang sudah seperti ini kan ya. Kasnya kas masuk, kas keluarnya berupa untuk membeli building, membeli equipment, kemudian kas masuknya berupa dari menjual plan aset. Kemudian untuk yang financing juga memang dari awal dari yang metode yang pertama memang dia sudah bentuknya direct. Ya. Yang indirect hanya yang from operating saja. Yang indirect tadi yaitu kenapa disebut indirect karena dia tidak menyebutkan kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, ya, tetapi dia menyajikannya net income-nya berapa ditambah kurang dengan adjustment-nya. Itulah yang disebut dengan indirect ya. Baik ya, selesai sudah ya materi untuk indirect method ya. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kalian cek pemahaman kalian dengan cara apa? Dengan mengerjakan latihan ya. Latihannya yang mana ya? Latihannya menggunakan di buku Warren saja ya. Menggunakan yang di buku Warren saja. Kemudian kemudian yang saya share tadi apa ya? Ya, silakan ya dibuat latihannya ya. Nanti akan saya sebutkan minimalnya ya, yang dikerjakan yang mana ya. Nanti akan saya sebutkan ya. Nanti akan saya share ke WA grupnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.